nggak ketemu jalannya. Jadi selama ini sudah berencana, cuma itu tadi baru di tahun ini akhirnya terwujud. Untuk puisi sendiri itu sudah sejak lama dibuatnya, cuma belum pernah dibukukan. Bang ini juga baru mulai nulis itu sejak bulan Juni. Awal mulanya saya bergabung di grup komunitas bisa menulis. Pendirinya itu Bu Asma Nadia. Dari sana sih sebenarnya banyak pengarang-pengarang hebat kan. Jadi saya banyak belajar dari sana sih, cuma menjadi pengamat pembaca pertamanya. Baru memberanikan diri membuat novel itu dari situ, cerbung dulu. Nah, melihat respon, tanggapan dari anggota grup. Nah, dari situ memberanikan diri juga untuk ikut seleksi di penerbit. Jadi ikut seleksi dulu mas. Dari kecil hobi membaca, dari SD sudah bisa membaca, hobi membaca sampai dewasa. Nah, untuk menulis sendiri puisi sudah lama juga. Dari SMA saya sudah mulai menulis. Ya baru ini sudah umur 2 tahun ini baru bisa membukukan karya dari sejak SMA. Sejak SMA ya Bu ya? Cuma memang kalau yang SMA itu ada beberapa saja untuk puisi yang bisa terkumpul. Selebihnya masih zaman kuliah. Kuliah yang paling banyak. Nah, puisi pertama waktu di SMA itu apa Bu judulnya Bu? Yang Acehku Sayang Acehku Malang itu. Waktu pas kejadian tsunami berarti ya? Iya, itu memang diadakan oleh SMA 1, ada lomba memang. Itu berpartisipasi untuk menulis puisi. Itu yang ada filenya gitu mas. Yang tidak ada filenya sebenarnya ada, cuma nggak tahu di mana sudah. Tapi masih banyak ya Bu ya? Sebenarnya banyak yang berbentuk tulisan, cuma nggak ketemu di filenya. Pengalaman pribadi sama kita menemukannya ada seperti ada yang bayi bidadari mungil itu ketika saya jadi mahasiswa kebidanan itu kan di rumah sakit. Ada bayi yang prematur kalau tidak salah gitu. Nah itu setiap hari kan kita kunjungi kan di ruangan perawatannya. Nah ketika itu pas hari yang itu sudah nggak ada lagi, tapi entah dia meninggal atau gimana memang begitu nggak tahu sih, sudah nggak ada. Jadi disitulah terciptanya bidadari mungil itu. Yang bidadari mungil itu termasuk berkesan. Kenapa Bu? Ya itu ketika saya jadi mahasiswa kebidanan itu melihat perjuangan seorang bayi kan di dalam inkubator yang dipasang macam alat kayak gitu, yang sangat lemah sih dengan keadaannya. Dan itu menginspirasi Bu? Menginspirasi juga itu. Sama nih juga yang ketika saya setelah kecelakaan, jadi memang banyak juga puisi yang setelah kecelakaan itu banyak juga. Itu yang Februari Indomaria itu juga menceritakan keterpurukan sebenarnya. Jadi setelah saya kecelakaan itu memang terpuruk. Situ memang banyak puisi-puisi yang inilah putusasaan. Ini romansa. Jadi ada kehidupan ya kisah percintaan lah. Jadi itu sebenarnya terinspirasi dari kisah yang difiksikan, kisah sepasang kekasih yang akhirnya ya tidak berjodoh. Dalam kehidupan kita itu kan memang ini ya, setiap orang punya kisah. Iya. Setiap orang punya kisah. Jadi di novel ini sendiri tentang sepasang kekasih sebenarnya, tapi tidak berjodoh gitu. Nah setelah mereka sama-sama menikah bertemu lagi, nah ternyata di situ sempat ada pertemuan lah, secara tidak langsung. Itu pesan terakhir ternyata dari mantan kekasihnya itu. Yang akhirnya kekasihnya meninggal gitu. Jadi dia 10 hari terakhir sebelum kepergian dia meminta maaf. Dalam waktu sebulan memang itu kan sudah cerbung sampai 8 paket. Nah setelah itu saya ikutkan seleksi ke penerbit. Ternyata lulus seleksi itu akhirnya dijadikan novel. Macam-macam tipenya. Sebenarnya bisa kita terbitkan ini. Ada juga, cuma kalau ini lulusnya itu berbayar ya. Kalau ada juga yang dipinang langsung oleh penerbit. Nah, kalau saya kan lulus pemula, belum pernah dikenal kan sama penerbit. Jadi ini ya di KBM itu kan memang banyak juga penerbit. Nah, di situ ya itu membaca juga sih cerita-cerita kita itu. Nah, dia melihat juga responnya pembaca seperti apa, apakah ini cerita menarik atau enggak. Nah, itu juga saya memberanikan diri untuk ikut seleksi tadi itu. Seleksi, nanti ini bermain di Pinang kan, ini menjadi sudah. Untuk pertama ini memang kita baru 100 eksemplar aja.
ini kan sistemnya PO artinya pesan order, jadi yang pesan saja yang ini kita listkan. Jadi tidak dicetak dalam bunga yang banyak sebenarnya. Berapa pesanan yang ini diambil sebagian sih, ada sudah kita kirimkan. Jelas ada mas, karena sebenarnya seperti mimpi gitu kan, mimpi dan cita-cita sudah lama gitu kan, yang membuat sebuah karya berbentuk ini buku, cuma baru kesampaian, jadi seperti mimpi yang terwujud lah. Saya memang pernah juga waktu jam kuliah kebidanan itu mau mengirimkan kan, tapi yang nggak ada respon waktu itu, memang kita juga belum kenal, belum dikenal orang. Ya, sejak ikut di grup komunitas bisa menulis itu ya, saya bisa mulai menulis. Untuk kedepannya pasti ada mas, ide-ide itu sudah ya ingin dituangkan lagi gitu. Cuma memang saya kemarin masih menunggu yang dulu keluar, karena memang pas penerbitannya agak keterlambatan sedikit kemarin kan, pengirimannya agak lama di jalan juga. Nah setelah ini memang ada beberapa juga yang menitipkan kisah nyata, ingin dinovelkan. Setelah ini juga saya mau ini sih, sekarang kan sistemnya kayak online penulis, jadi kayak aplikasi itu nanti saya mau nulis di situ rencananya. Untuk novel cetak mungkin juga ada, cuma nanti saya mau coba yang sistem platform yang aplikasi. Saya menulisnya dulu juga. Dari kehidupan nyata sebenarnya banyak kisah-kisah yang bisa ada hikmahnya lah kita ambil. Itu kalau kita tuliskan inilah, biar ada yang membaca itu ada hikmahnya lah yang kita ambil dari sana. Saya menulis itu pasti tengah malam mas. Nah, kalau di jam kerja nggak bisa karena ini kan banyak pekerjaan. Jadi biasanya inspirasi itu kalau harus sepi memang bisa di jam 12 malam itu baru bisa konsen biasanya nulis. Kalau cerpen itu bisa dalam satu waktu itu selesai kalau cerpen. Cerpen nih ya. Jadi saya ini selain nulis ini kan ikut antologi juga sama penulis-penulis lain. Jadi memang belum datang semua, belum selesai. Ada yang di satu penerbit itu 3 antologi, ada juga 1 di penerbitan. Jadi masih ada 4 sebenarnya yang belum sampai. Jadi antologi itu kita berapa puluh penulis gitu jadi satu bukunya. Ada yang puisi kemarin, ada yang cerpen, ada yang bentuk quote. Ya kita sebagai penulis itu kan memang dalam menuangkan kisah-kisahnya kan ini sebenarnya butuh apresiasi yang pertama. Kalau materi itu nomor 2 kalau saya. Tapi kedepannya semakin berkembangnya zaman memang kita harus beralih juga dari novel terbit ke novel yang berbentuk aplikasi. Jadi saya lihat memang penulis-penulis besar yang lain itu sudah beralih ke sana. Karena memang sekarang membaca dia online dari HP aja kan. Sedangkan kalau untuk pemesanan novel cetak ini memang paling jauh-jauh agak keberatan dengan ongkirnya, kadang lebih mahal daripada novelnya. Jadi sekarang memang banyak menggunakan handphone aplikasi. Di sana kita setiap ini kan di-storekan karyanya, bisa di Pilada, KBM Up, itu Noveltoon, Marathon, WhatsApp. Di situ saya lihat, makanya saya nanti kalau sudah memungkinkan untuk handphone saya sudah bisa, jadi nanti saya mau mulai belajar di sana juga menulisnya. Secara aplikasi ya Bu ya? Karena lebih luas memang jangkauannya, satu Indonesia kan. Jadi saya lulusan SMA sebenarnya nggak langsung kuliah di Bidanan. Itu saya itu kuliah di FKIP Unmul. Nah, sempat setahun di sana. Jadi di sana memang ini, di sana juga mulai sering sudah menulis puisi itu. Di situ sudah ada ini peristiwa sih yang membuat saya beralih gitu. Memang ketika semester 2 kan ada libur semester, nah itu saya kecelakaan ketika mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Jadi pulang dari situ ada kecelakaan besar. Nah dari situ saya sempat tidak kuliah 3 bulan. Ya, saya novel kemarin itu kan memang dikasih deadline sebulan. Sedangkan yang saya tulis cerbung itu kan beda dengan novel kan, otomatis harus dirubah semua. Jadi jalan ceritanya memang kita harus runtutkan kan. Jadi saya itu nulis sesuatu yang di cerbung itu sudah pertengahan cerita sebenarnya. Jadi ini batu nulis ini diulang dari zaman SMA-nya diceritakan sampai saat ini gitu. Nah itu dalam sebulan tuh memang kita di tengah-tengah kesibukan kan memang agak susah ya nulis itu. Memang menjelang deadline itu baru saya dikebut-kebut menulis. Nah itu juga ada tantangannya kemarin, sempat laptop rusak mati, sedangkan file di situ. Sempat ini juga stres juga, ini sudah deadline, telah 2 hari sudah laptopnya error. Nah
emang sempat ada kayak gitu mas, ingatan kita juga kan tentang peristiwa-peristiwa. Jadi memang beberapa orang di tokoh ini sebenarnya ada di sekitar kita yang jadi inspirasi, misalnya sahabat gitu. Itu yang saya jadikan tokohnya di dalam cerita ini. Nah, jadi memang saya request sih sebenarnya yang warna biru, karena warna favorit saya kan Sanda Bu, ini kalau covernya ini warna biru, soalnya itu warna favorit saya untuk novel pertama kan. Nah, jadi akhirnya warnanya biru. Tentang yang desa-desa ini sih dari sana, cuma warnanya aja saya request. Sebenarnya kita kalau memang hobi menulis ya dikembangkan aja sih, terutama harus belajar menulis. Kita itu juga harus belajar sih kayak penulisannya, KBB-nya, PIB-nya sekarang ini namanya itu. Jadi kita harus pelajari juga, nggak sembarangan juga kan membuat ininya, percakapan atau fungsi itu seperti apa. Kita harus pelajari dulu. Nah setelah itu ya harus kita, bagusnya sekarang kan online banyak. Kalau zaman dulu memang susah, kita nggak ada link ke situ kan. Sekarang ini di Facebook sendiri banyak untuk grup-grup penulisan. Misalnya kita membaca aja, mengikuti saja gitu kan, penulis ini, kita ikut belajar nanti. Nah, jadi kita kan nulis itu sudah tersusun sendiri, terbiasa. Tinggal suami karena sudah mendukung. Terus saya menuliskan cerita ini, ya suami, anak, orang tua, keluarga besar, teman-teman bidan juga yang pertama support kan di ini alumni bidanan kan. Di angkatannya Ibu. Iya, mereka yang antusias. Dan otomatis mereka jadi pembaca pertama. Iya, sahabat-sahabat saya juga ada yang di Malang tinggalnya. Itu juga langsung ketika tahu saya mau menerbitkan sudah langsung pesen. Ada teman saya, sahabat, mbak saya sih, Mbak Jamilah yang ada di Samarinda. Nah, itu juga kita sering WA, support sekali karya saya ini. Dia juga yang langsung respon ketika saya ingin menerbitkan buku, yang sangat mensupport. Dia juga tahu gitu kan cerita-cerita yang saya dulu itu dia tahu. Teman curhat lah Bu ya. Teman curhat. Oke. Ya mungkin saya minta dukungan juga sih, apresiasi dari masyarakat Kabupaten Pasir. Jadi di pasar ini banyak sih sebenarnya yang berbakat. Mungkin kita wadahnya yang kurang, atau saya yang belum tergabung mungkin bisa juga, karena memang saya langsung kan ini mungkin ada komunitasnya, jadi saya memang belum tergabung di sana. Cuma memang kita harus sebagai masyarakat Kabupaten Pasir kita apresiasi sih setiap yang ingin berkarya itu kita apresiasi sama-sama, kita dukung, saling support.